Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Rahmadanita akan menampilkan hasil inspeksi pada pedagang rumah makan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang higienis dan sanitasi pada makanan. Menurut Depkes RI tahun 1994, higienis adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga atau meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah agar setiap individu tidak terkena kuman penyebab penyakit. Menurut Depkes RI 2004, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya, menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Tujuan dari upaya sanitasi makanan menurut Chandra: 1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan. 2. Mencegah penularan wabah penyakit. 3. Mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat. Unsur restoran dan rumah makan diperlukan beberapa persyaratan agar tercapai kondisi higienis sanitasi yang memenuhi syarat. Persyaratan higienis dan sanitasi yang harus dipenuhi seperti yang ada pada gambar. Lalu kita akan masuk ke hasil dan pembahasan dari inspeksi. Pertama, lokasi dan bangunan. Saya melakukan observasi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 di warung nasi Tanjaka yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT 2 RW 1, Kelurahan Pagaragung Lahat. Lokasi dan bangunan terletak pada jarak kurang dari 10 meter dari jalan raya, memiliki bangunan yang kokoh, kuat, dan tidak bertingkat, dengan pembagian ruang depan dan belakang. Untuk fasilitas sanitasi, air sangat berperan penting. Pada warung ini, ketersediaan air bersih sudah mencukupi, yaitu dari sumur dan treatment besar. Kualitas air juga baik dari segi warna, rasa, dan bau. 2. Dapur dan ruang makan. Dapur terletak di bangunan samping ruang makan dan memiliki luas yang cukup. Setiap penempatan bahan, alat, dan proses memasak dilakukan di dapur. Untuk ruang makan terletak di bagian depan. 3. Pemilihan bahan makanan. Bahan makanan dalam keadaan fisik yang bagus dari segi warna, bau, dan lain-lain. Untuk bahan makanan seperti sayuran, daging, dan ikan dibeli ketika di pagi hari di pasar sayuran. 4. Penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan yang baru dibeli langsung diletakkan di kulkas dapur. Sebelum diolah, ayam dan ikan dibersihkan dahulu dan diberi bumbu. Setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk proses penempatan dibedakan jenisnya antara sayur mayur dan lauk pauk. 5. Pengolahan makanan. Pengolahan yang didahulukan seperti ayam, ikan, ataupun daging. Untuk sayur mayur dilakukan pada akhir setelah semua lauk pauk telah dimasak. 6. Penyimpanan makanan matang atau jadi. Untuk penyimpanan makanan matang akan langsung diletakkan di ruang makan yang ditutup dengan tirai putih untuk menghindar serangan dari serangga ataupun debu. 7. Penyajian makanan jadi. Penyajian makanan jadi sudah cukup baik dari segi pembungkusan ataupun pengambilan makanan. Ibu ini memiliki personal hygiene yang cukup baik, hanya saja ibu ini tidak mengganti bajunya ketika masak dan melayani pembeli. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil observasi ini adalah bahwa hygiene dan sanitasinya sudah cukup baik, sebagian besar indikator syarat sudah terpenuhi. Memang ada beberapa yang kurang, seperti tempat sampah, tempat mencuci tangan, dan alat mencegah masuknya serangga dan tikus. Untuk sarannya, seorang pedagang makanan, apalagi warung nasi, banyak yang harus disesuaikan. Mereka diharuskan memiliki pengetahuan atau mengetahui higienis dan sanitasi di rumah makan yang terdiri dari faktor orang, peralatan, makanan, dan tempat. Ketika para pedagang memiliki pengetahuan tentang higienis dan sanitasi tersebut, bisa mencegah terjadinya foodborne disease yang membahayakan masyarakat.